Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitri Binda Wijayanti dari jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Offering C 2018, mata kuliah Pengembangan Sumber dan Media Pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mengembangkan sumber belajar pendidikan jasmani dan olahraga untuk kelas 2 SMA semester 1. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendidikan jasmani, yaitu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Proses belajar mengajar dapat dikatakan efektif apabila guru berusaha untuk mengembangkan proses pembelajaran yang menarik dengan selalu memberi kesempatan kepada siswa untuk selalu aktif dalam aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Selain itu, juga terdapat proses belajar mengajar yang efektif apabila didukung oleh suatu perangkat pembelajaran berupa kurikulum yang baik. Di samping itu juga, kurikulum yang tersusun dengan baik juga harus didukung oleh adanya sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana tersebut merupakan suatu hal yang terpenting dalam kegiatan proses belajar mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan di setiap sekolah, baik itu di tingkat dasar maupun di tingkat yang tinggi. Nah, selanjutnya, apa model pembelajaran? Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, maksudnya di situ yaitu bentuk representasi yang akurat dalam proses pembelajaran, sehingga dapat berfungsi sebagai kerangka konseptual dalam pengorganisasian pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, untuk yang lebih singkatnya lagi, maksudnya itu model pembelajaran sebagai suatu kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini juga terdapat karakteristik model pembelajaran menurut Wan Setiawan 2009. Yang pertama adalah prosedur ilmiah, yaitu memiliki prosedur yang sistematis untuk merubah tingkah laku peserta didik. Yang kedua, spesifikasi hasil belajar, yaitu menampilkan hasil-hasil belajar secara terperinci mengenai penampilan peserta didik. Yang ketiga, spesifikasi lingkungan belajar, yaitu menyebutkan kondisi lingkungan di mana tempat dilakukannya observasi terhadap respon peserta didik. Selanjutnya, kriteria penampilan, yaitu merujuk kepada kriteria penerimaan penampilan yang diharapkan dari penampilan peserta didik. Yang terakhir, yaitu cara-cara pelaksanaan, menyebutkan mekanisme yang menunjukkan reaksi peserta didik dan interaksinya dengan lingkungan. Nah, di sini ada model pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk kelas 2 SMA semester 1, yaitu terdapat bola besar, yaitu meliputi sepak bola dan bola voli. Untuk atletik meliputi lompat jauh dan lari jarak menengah. Dan selanjutnya kesehatan meliputi aktivitas pengembangan dan HIV/AIDS. Nah, untuk yang pertama yaitu model pembelajaran sepak bola. Permainan olahraga sepak bola sendiri itu yaitu olahraga yang memasukkan bola ke dalam gawang lawan tanpa menggunakan tangan atau lengan. Nah, dalam permainan sepak bola terdapat teknik-teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain. Teknik dasar bermain sepak bola yaitu seperti teknik menendang atau shooting, teknik menahan bola atau controlling, teknik menggiring bola atau dribble, teknik gerak tipu, menyundul bola, merebut bola, dan teknik lemparan ke dalam. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama yaitu passing. Nah, passing ini terdapat 4 model pembelajaran. Yang pertama yaitu lari gembira. Untuk lari gembira itu pelaksanaannya yaitu siswa diminta untuk berlari ringan dan bebas pada area lapangan yang telah ditandai. Lalu diberikan aba-aba untuk melakukan variasi gerakan lari maju,
lari mundur, lari ke samping, dan lari serong mulai dari intensitas sedang sampai intensitas tinggi dan saling memperhatikan agar tidak bertabrakan. Lalu yang kedua adalah dorong bola. Nah, di situ siswa diminta untuk meletakkan bola di antara kedua kaki yang dibuka sedikit lebar. Lalu bola didorong menggunakan kaki bagian dalam ke sisi kiri menggunakan kaki kanan, dan kemudian ke sisi kanan menggunakan kaki kanan. Lalu yang ketiga terdapat passing bowling. Di situ siswa diminta melakukan passing untuk menjatuhkan kun yang sudah bersusun berjajar. Passing tersebut dilakukan secara bergantian. Yaitu yang terakhir yaitu passing pasangan. Passing pasangan itu siswa dibagi dalam kelompok dan setiap kelompok berisi 3 siswa. Untuk cara pelaksanaannya yaitu siswa yang melakukan passing terlebih dahulu berdiri di tengah di antara kedua temannya. Siswa yang berdiri di tengah bergerak mendekati salah temannya untuk menerima passing, lalu melakukan passing kembali. Kemudian berputar untuk menerima passing dari temannya di belakangnya. Selanjutnya, dengan melakukan passing kembali lagi, pada saat menerima passing, kontrol dengan menggunakan kaki bagian dalam. Apabila salah satu bola yang dipassing ke luar jauh, maka siswa yang di tengah melakukan passing dengan salah satu temannya yang masih menguasai bola, sambil menunggu teman yang satu kembali dengan bola pada posisi semula. Passing pasangan tersebut dilakukan selama 10-12 kali, lalu bergantian dengan teman yang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu terdapat dribbling dan shooting. Di sini saya memberikan 2 contoh model pembelajaran, yaitu yang pertama dribbling silang dan shooting lurus, yang kedua dribbling zigzag dan zigzag tanpa bola. Lalu yang ketiga yaitu shooting. Shooting di sini ada 4 macam. Nah, ini untuk shooting. Ini adalah bentuk lapangannya terdapat 4 gawang. Untuk cara permainannya yaitu untuk pemain A menyerang dan harus mencetak gol ke salah satu gawang. Di sini terdapat 4 gawang ya. Nah, lalu untuk pemain B harus mencegah pemain A untuk mencetak gol. Apabila pemain B bisa merebut dan mencegah maka pemain B berbalik menyerang dan mencetak gol ke gawang si A. Nah, namun tidak boleh menekel. Permainan tersebut tidak boleh menekel. B hanya boleh bergerak untuk menutup 4 gawang saja. Dan permainan tersebut dilakukan selama 7 menit. Lalu untuk tim pertama yang mendapatkan poin terbanyak yaitu tim yang menang. Untuk selanjutnya yaitu terdapat tendangan hukuman. Nah, seperti ini contoh gambar lapangannya. Untuk pelaksanaannya yaitu pada saat tim A sebagai penyerang, tim A berusaha memainkan bola untuk melakukan tendangan ke gawang regu tim B sebagai regu bertahan. Nah, untuk berusaha menghalangi tim A pada saat melakukan tendangan langsung ke gawang, apabila tim B dapat merebut bola dari tim A, maka tim B yang menjadi penyerang dengan catatan apabila menguasai di daerah gawang lawan. Apabila lewat dari batas, maka bola harus dibawa kembali keluar daerah gawang lawan. Untuk selanjutnya yaitu tendangan berlubang. Untuk pelaksanaannya tendangan berlubang yaitu pertama, penendang berdiri di depan target dengan jarak yang sudah ditentukan. Nah, sini. Kemudian letakkan bola pada titik penalti dan lakukan syuting ke target yang sudah disiapkan ke gawang dan yang tim lainnya yang menjadi wasitnya. Untuk selanjutnya yaitu terdapat tendangan gol.
Nah, tendangan gol. Untuk pelaksanaannya, pertama, pemain terdiri di depan gawang dan menghadap ke arah gawang dengan keadaan sudah siap menendang dengan jarak 16,5 meter. Kemudian, apabila peluit sudah berbunyi, maka pemain agar menendang langsung ke arah lubang gawang ini. Apabila bola tidak masuk, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika masuk, maka akan mendapatkan poin. Untuk pelaksanaannya itu bola terlebih dahulu digoyangkan ke depan, lalu boleh ditendang. Nah, untuk selanjutnya yaitu soccer ball bounce. Di sini yang diperlukan yaitu lapangan, bola, gawangnya seperti ini, lalu papan pantul dan tendangan ke dalam. Untuk permulaan permainan soccer ball bounce dilakukan dari tengah-tengah lapangan kick off, seperti pertandingan sepak bola pada umumnya. Nah, masing-masing tim berusaha memasukkan bola ke gawang lawannya. Pada permainan sepak bola ini terdapat 5 orang dalam sebuah tim dan tanpa ada penjaga gawang. Setiap pemain memiliki kesempatan 4 langkah untuk membawa bola, dan lawan hanya bisa merebut bola ketika bola dipasing ke teman satu tim atau pada saat bola bebas. Bola dapat dipantulkan pada benda yang terdapat pada garis lapangan berupa papan yang berguna sebagai pasangan main atau sarana pelengkap setiap tim. Papan tersebut digunakan sebagai pemain tambahan dalam satu tim. Pemain soccer ball bounce berlangsung selama 15 menit. Nah, untuk cara bermainnya seperti ini. Dalam satu tim terdapat 5 orang pemain dan tanpa ada seorang penjaga gawang. Untuk memulai pertandingan, diawali dengan istilah toss coin untuk menentukan bola atau gawang. Nah, bagi tim yang memiliki bola berarti melakukan penyerangan dengan tendangan awal atau kick off. Sedangkan tim yang memilih gawang, maka yang bertahan terlebih dahulu. Nah, kick off dimulai dari titik tengah lapangan. Tim yang menyerang melakukan kick off dengan aturan 2 kali sentuhan untuk atau mengumpan ke rekan timnya terlebih dahulu. Sedangkan tim yang bertahan pada saat kick off membuat pagar betis untuk penjaga pertahanannya. Jarak bola dengan pertahanan pagar betis kurang lebih 3 meter. Lama permainan 15 menit setiap pertandingan yang terdiri dari satu babak. Nah, pemain mempunyai batasan dalam membawa atau menggiring bola. Maksimal 4 langkah pemain diperbolehkan untuk menggiring bola. Apabila menggiring bola melebihi 4 langkah akan dikenakan pelanggaran. Agar dapat menggiring bola lebih dari 4 kali, dianjurkan untuk memantulkan bola ke papan agar bola kembali aktif, atau bisa juga dipasing ke rekan satu tim. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode pembelajaran bola voli. Di sini bola voli sendiri merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang termasuk dalam materi pokok pendidikan jasmani. Sangat banyak manfaat yang diperoleh dengan bermain bola voli ini, yang diantaranya adalah dapat membentuk sikap tubuh yang baik meliputi anatomis, fisiologis, kesehatan, dan kemampuan jasmani. Nah, manfaatnya bagi rohani yaitu kejiwaan, kepribadian, dan karakter akan tumbuh ke arah yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Nah, adapun teknik dasar permainan bola voli menurut sistematikanya adalah teknik dasar passing atas, passing bawah, umpan, smash, service, dan blok. Nah, di sini untuk aktivitas pembelajaran gerak service yang pertama yaitu terdapat keterampilan gerak service bawah, yaitu untuk pelaksanaannya yaitu
Berdiri secara berpasangan